this youth. May joy, strength, and blessings upon you and your family. Mari kita sambut Tuhan Yesus hari ini. Are you ready, guys? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me is amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? Yeah, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord, it's amazing. Sing it out. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friends. Who am I? Who am I that you are mindful of me? Woo! That you hear me when I call. Is it true? How you love me, it's amazing, it's amazing. Oh, it's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Siapa yang percaya bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan? Woo! God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Katakan dengan imanmu, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty.
untuk Yesus. Siap lebih lagi? Katakan haleluya. Sebab hanya Engkau yang bertahta di atas pujian kami, Tuhan Yesus. Shout Him praise, come on. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Thank you Lord. Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Tuhan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari serukan. Oh, great is our God. Thank you Jesus. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat. Come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. We're in love with you, Jesus. Walking around this world, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the best
one. For you have never failed me yet. You promised, Lord. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, and this is my confidence. You'll never fail me yet. Ooh. I know the night won't last. Your word will come to pass. Oh, my heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Your promise, Lord, your promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You'll never fail. Your promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. We declare it, Lord. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Never failed me yet. Woo! You do it again, Jesus. You do your miracles again. Yeah, we claim it, Lord. Woo! I see you move, and I see you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there is no way. Where I believe, I see you do it again. I see you move the mountain, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you there. I see you move. You move a mountain, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. I see you do it again. Your promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You'll never
as you promised to us, Lord. Oh, we declare all things. We claim it, Lord, as you promised to us. Oh, let's worship Him. Come on. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, ini ungkapan iman kami, Tuhan. Kami menyayangi-Mu. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yes. Your promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me. Your promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me yet. You never failed me yet. Oke, tes cek. Oke, shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di NDC Youth Online Service. Kita terakhir ketemu masih dalam format online dan sampai hari ini kita masih online juga. Tetap semangat di tahun 2021 ini, kita lihat bahwa ada harapan baru supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu, kita bisa hangout sama teman-teman kita sesegera mungkin. Tetap semangat ya teman-teman ya. Dan hari ini saya juga bersyukur dikasih kesempatan untuk boleh berbicara sesuatu yang menurut saya ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Walaupun terdengar sederhana, mungkin teman-teman ngerasa kayak a bit scary ya. Tapi sebenarnya saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang baik buat teman-teman semua memulai beranjak dewasa dan belajar untuk ngambil keputusan. Hari ini saya akan share mengenai risk capacity. Apa sih yang membedakan kita dengan orang dewasa? Apa yang membedakan kita proses menuju kedewasaan adalah bagaimana kita bisa belajar mengambil resiko dengan perhitungan. Kalau anak kecil mungkin mereka berani untuk taking risk. Mungkin mereka berani ngambil resiko apapun. Mereka berani loncat, mereka berani naik sepeda tanpa berpikir bahwa itu bisa atau enggak, bisa jatuh atau enggak. Mereka lari di jalanan mungkin yang bergelombang atau jalan yang rusak. Mereka berani lari, tapi karena itu mereka ambil resiko tanpa memperhitungkan apa dari resiko dari keputusan yang mereka ambil itu. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya tahapan yang kita perlu pelajari dalam kehidupan kita. Contohnya, saya ingat waktu saya TK, SD, SMP, itu masih ada yang namanya buku agenda. Di buku agenda itu ditulis homeworknya apa, akan ada ulangan kapan, dan semua hal itu bukan cuma sekedar kayak kirim pesan antara orang tua dengan guru-guru dengan orang tua, tapi itu sebenarnya sedang mengajarkan kita akan adanya satu tanggung jawab, akan adanya satu hal yang perlu dikerjakan, tapi itu ditentukan, diawasi oleh orang lain. Ketika kita beranjak lebih dewasa ke SMA, itu sudah mulai hilang, tidak perlu tanda tangan orang tua lagi. Saya bisa ingat waktu itu
semuanya saya yang tulis, saya yang mencatat, saya yang ingat, tapi orang tuh sudah tidak lagi diperlukan lagi tanda tangannya di sana. Menganjak ke kuliah, kita belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Apa itu? Jurusan. Menentukan jurusan, kuliah udah nggak diatur lagi, nggak ada agendanya, jam masuknya berbeda. Kita bahkan di semester yang sudah cukup advance bisa menentukan mau ngambil mata kuliah apa untuk menyelesaikan kuliah kita itu. Sehingga ini adalah salah satu hal di mana kita belajar pelan-pelan, diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Dan ini ada resikonya. Dan setiap resiko itu harus diperhitungkan. Itu sekali lagi yang membedakan antara kita yang beranjak dewasa dengan anak kecil yang cuman ngambil resiko aja. Sound scary sekali lagi, tapi nggak apa-apa. Kita harus belajar kan, ini sesuatu hal yang penting. Malah buat saya ini fun. At some point we have to make decision. At some point we have to take the risk. Tapi sekali lagi diingetin buat teman-teman semua, ada beberapa hal yang bisa membuat teman-teman ngambil resiko dengan baik, dengan benar. Sebelum mulai, kita coba baca di Lukas 14 ayat 28. Saya bacain buat teman-teman semua. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Ada hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, kalau kita mau belajar untuk taking risk, kita belajar juga untuk memperhitungkan segala sesuatu. Misalnya, kalau kita mau masuk ke kuliah, kita perlu perhitungkan jurusan yang pertama kita ambil. Jurusannya apa? Kenapa kita perlu ambil jurusan itu? It's not about tren doang. Oh, karena teman-teman saya banyak banget nih yang masuk ke jurusan itu. Bukan cuma itu. Setelah selesai dari jurusan itu, apa yang mau kita lakukan? Ketika kita mengambil jurusan itu, di kuliah mana, di kampus mana yang terbaik? Kalau kampusnya jauh dari tempat tinggal kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu ngekos atau kita perlu kendaraan untuk ke sana? Kalau kita perlu kendaraan umumnya apa? Itu segala sesuatu harus diperhitungkan dari awal supaya jangan sampai regarding biaya, regarding waktu membuat kita akhirnya nggak bisa untuk nyelesain lagi. Kenapa? Kampusnya jauh banget, tinggal di Jakarta, kuliahnya di Bandung, setiap hari bolak-balik, nggak sanggup pasti nyelesain. Suatu saat kita akan sakit, mungkin kita perlu move, mungkin kita perlu tinggal. Tapi itu sesuatu yang akhirnya kita mesti putuskan, hitung semuanya dari awal. Makanya sekali lagi teman-teman diingetin, belajar. Kalau belajar dari Lukas 14 ayat 28-30 ini, belajar untuk memperhitungkan segala sesuatu. Keputusan yang mau kita ambil, resiko yang kita mau ambil, perlu diperhitungkan. Apa saja, dan itu perlu dilakukan sebelum kita ambil keputusan itu. Dan ini adalah risk capacity to learn yang pertama. Yang kedua, ayat tadi juga bilang, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Kadang-kadang bukan cuma tidak sanggup, tapi tidak mau, tidak bisa, tidak ngelanjutin lagi, tidak diselesaikannya. Kenapa? Karena ini hal yang kedua yang buat teman-teman semua pelajari. Kita perlu belajar bertanggung jawab atas pilihan kita. Kalau anak kecil, saya punya seorang ponakan. Dia kalau mau main yang A. Belum juga nih mainan A dibongkar semua, mau main yang B. Belum yang mainan A ini selesai, B udah disebut, B juga belum dimainin, dia udah bilang mau main yang C. Nanti udah mainan C dikeluarin, mau main yang A. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab atas pilihan dia. Very random, dan kita bukan orang seperti itu.
Semakin kita dewasa, maka semakin kita harus belajar bertanggung jawab untuk pilihan kita. Contoh, kalau kita memutuskan untuk jurusan kuliah tertentu, maka kita harus setia, kita harus jalanin, kita harus selesain. Itu kenapa nomor satu adalah kita belajar memperhitungkan segala sesuatu. Karena yang kedua, kita perlu belajar untuk menyelesaikannya. Kita belajar bertanggung jawab untuk pilihan kita. Apapun itu. Kalau sudah memutuskan ke sana, maka kita belajar untuk kita juga selesain. Jangan kita tinggal di tengah jalan. Karena kita bukan anak kecil lagi. Kita sudah semakin dewasa. Kita seringkali ngelihat ada orang-orang yang dibilang mulai di awal tuh semangat. Dalam pelayanan juga sering kan. Di awal semangat. Tapi semakin mendekati hari H, semakin kita mendekati akhirnya, orang ini udah mulai sering hilang. Misalnya core, dalam pelayanan core, kita di awal-awal semangat ikut. Kita ikut core-nya, kita semangat, kita bahkan ajak orang lain. Tapi lama-lama kita mulai hilang. Lama-lama kita mulai bosan sendiri. Terus mau pindah core lagi yang lain. Terus mau pindah core lagi yang lain. Nggak bisa. Kita perlu belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan kita. Salah satunya adalah hal ini. Ketika kita masuk dalam satu bidang pelayanan tertentu, setelah melalui perhitungan, setelah melalui assessment, maka kita perlu bertanggung jawab. Kita perlu menyelesaikan pelayanan yang diberikan kepada kita semua. Yang terakhir, belajar berserah kepada Tuhan. Karena sepandai-pandainya kita, seperhitungannya kita, seperfect atau sesempurna apapun persiapan yang kita sudah lakukan, itu semua harus kita serahkan kepada Tuhan. Ada satu ayat yang saya mau bacain buat teman-teman semua. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita tahu latar belakangnya adalah Daud sedang dipanggil Saul karena dia berbicara mengenai kenapa tuh Goliat, kenapa orang itu bisa menghina, harusnya bisa dilawan tuh. Seperti bagaimana Daud punya pengalaman Tuhan melepaskan dari cakar singa dan cakar beruang, dia bilang dia juga percaya Tuhan juga yang akan melepaskan Daud dari tangan orang Filistin itu. Kuncinya adalah Daud sendiri mengerti, walaupun dia secara fisik yang melawan singa dan beruang, tapi dia tahu siapa yang membawa kemenangan buat dia, siapa yang memelihara dia, siapa yang menjaga dia. Itu adalah Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar sejak dari kapanpun, dari sekarang ini kita belajar menyerahkan segala keputusan kita, segala hal yang kita lakukan kepada Tuhan. Amin. Semoga teman-teman semua bisa belajar banyak hal pada hari ini dan bisa membuat ini menjadi rema, menjadi bahan pemikiran, menginspirasi teman-teman semua untuk berani ngambil resiko. Karena 3 hal tadi. 1, sebelum mengambil keputusan kita memperhitungkannya. 2, kita juga belajar bertanggung jawab atas pilihan kita. Yang 3, kita juga belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh belajar hal yang baru Tuhan dalam kehidupan kami, kami berdoa biar hidup kami semakin dewasa, semakin kami didewasakan oleh Engkau ya Tuhan, semakin kami belajar untuk boleh bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Bertanggung jawab untuk pilihan kami, memperhitungkan segala sesuatu, bertanggung jawab juga untuk menyelesaikan setiap pilihan yang sudah kami buat. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami terus belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara setiap daripada kami. Engkau Allah yang memimpin setiap kehidupan kami. Dan kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus tempat kami berserah dan berharap.
Ajar kami Tuhan sejak dari saat ini untuk boleh Tuhan menjadi anak-anak yang membanggakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.